Selamat bertemu dengan keluarga Visual Studio. Video ini dibuat pada tahun 2022. Artinya sekarang Visual Studio telah berumur 25 tahun. Karena seperti kita ketahui bahwa Visual Studio ini hadir pada tahun 1997. Nah, kalau kita perhatikan keluarga Visual Studio sekarang sudah ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah Visual Studio, kemudian Visual Studio untuk Mac, dan satu lagi Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio ini ada 3 pilihan, Community, kemudian Professional, dan Enterprise. Profesional dan Enterprise itu adalah versi yang berbayarnya, sedangkan Community adalah versi yang gratisnya. Nah, kemudian untuk Visual Studio for Mac, ini juga masih gratis ya. Oh, tapi ada mungkin perlu ada aktivasi lisensinya juga. Nah, yang pasti yang gratis ini adalah Visual Studio Code. Nah, kalau Visual Studio yang ini hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows, sedangkan Visual Studio for Mac hanya untuk sistem operasi Mac OS. Nah, sedangkan Visual Studio Code ini bisa dijalankan bisa di Linux, Windows, ataupun Mac. Nah, video ini akan cerita nih, kita harus milih yang mana dari 3 pilihan ini gitu ya. Ya paling tidak antara Visual Studio atau Visual Studio Code gitu ya. Jadi kita perlu memilih yang mana gitu ya. Nah, video ini nanti akan memperlihatkan perbedaannya dari sisi penulisan kode sama sisi pembuatan project dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio 2022 setelah dijalankan. Di tampilan pertama ini yang bisa kita lihat adalah di sebelah kiri ini adalah daftar project, kemudian di sebelah kanan ini adalah adalah menu gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengklon repository, entah itu dari GitHub atau dari Azure DevOps. Kemudian kita bisa open project solution, kita juga bisa open project atau solution di sini ya. Jadi tinggal klik 2 kali, kemudian atau meng-create sebuah project. Nah, kita juga bisa memasuki Visual Studio tanpa memilih keempat menu ini. Nah, di sini nanti akan saya perlihatkan bagaimana membuat solution dan bagaimana membuat project gitu ya. Jadi solution itu seperti kumpulan dari project. Jadi solution itu adalah tempat, nanti di dalamnya itu bisa terdiri dari satu atau lebih project. Nah, yang pertama untuk membuat solution, kita bisa mengklik create a new project ini. Nah, kemudian nanti kita pilih di sini blank. Nah, di sini kita akan cari nah ini blank solution ya. Jadi kita pilih ini, kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita ketikkan nama solutionnya. Misalnya solutionnya adalah belajar VS 2022. Ini nama solutionnya. Kemudian di sini adalah nama lokasinya. Jadi kita bisa menentukan lokasi penyimpanannya. Misalnya kita di sini menyimpannya di drive D. Kemudian kita buat folder misalnya belajar VS belajar gitu ya. Oh, sudah ada.
belajar VS, Visual Studio, kita pilih kemudian select folder. Nah, jadi nanti solution belajar VS 2022-nya akan disimpan di sini. Kemudian klik create. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ada satu satu solution namanya belajar VS 22. Nah, di sini belum ada projectnya ya. Jadi kita untuk membuat projectnya bisa kita klik kanan pada solution, kemudian kita pilih add new project. Nah, misalnya yang ingin dibuat adalah project console apps gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa memfilternya berdasarkan bahasa pemrograman dari C#, C, dan lain-lain. Kemudian bisa ada platformnya, kita ingin membuat program untuk platform apa, sama di sini ada tipe projectnya gitu ya. Nah, kemudian di sini nih di sebelah kanan ini itu adalah daftar dari template project. Nah, misalnya ini console apps gitu ya, kita pilih, kemudian kita klik next. Kemudian kita beri di sini nama projectnya misalnya Hello Console. Nah, di sini bisa kita lihat nanti dia akan menyimpan ke dalam folder dari solutionnya. Di sini ya. Kemudian kita pilih next. Di sini pemilihan .NET frameworknya. Di sini kita pilih yang paling baru. Kita klik create. Nah, bisa kita lihat sekarang di sini kita sudah punya satu project namanya Hello Console. Nah, di sini juga sudah ada tampilan kodenya gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat Visual Studio itu ada terdiri dari beberapa area. Yang pertama ini area toolbox, kemudian area editornya, code editornya di sini bisa juga nanti buat desain juga. Kemudian di samping kanan ini adalah Solution Explorer. Nah, kemudian di bawahnya adalah properties. Nah, biasanya ini nanti kita akan lihat gunanya properties di mana gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya project, kalau kita ingin menjalankan itu ada beberapa cara ya. Yang pertama ini bisa klik di sini. Bisa kita lihat ada tombol play gitu ya, bisa kita pilih. Nanti di sini otomatis akan mengeluarkan tampilan sesuai dengan projectnya. Kalau konsol ya tampilannya dia konsol seperti ini. Bisa dilihat di sini adalah Hello World gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita bisa klik kanan pada projectnya, kemudian kita pilih debug, kemudian kita pilih start new instance. Nah, otomatis nanti bisa kita lihat di sini tampilannya pada saat dijalankan dalam bentuk konsol. Nah, tadi disebutkan bahwa satu solution ini bisa terdiri dari beberapa project ya. Artinya kita bisa tambahkan nih satu project lagi. Nah, misalnya yang kita sekarang tipe projectnya adalah WinForm gitu ya. Nah, ini Windows Form Apps. Kita pilih, kemudian kita beri nama Hello WinForm gitu ya. Kemudian kita pilih Next. Sama, kita pakai .NET Framework yang terbaru. Nah, sekarang bisa kita lihat di Solution Explorer. Ini ada satu project namanya Hello WinForm. Kemudian pada bagian editor atau designer ini bisa kita lihat dia sedang melakukan memuat tampilan desainernya ya. Ini karena programnya program visual, maka ya bentuknya seperti ini, bentuknya visual. Kemudian kita bisa lihat di bagian toolbox nih sudah aktif ya, berbeda tadi dengan kalau kita klik yang program CS toolboxnya kosong, tapi kalau kita klik yang ini toolboxnya ada gitu ya.
Nah, di sini bisa kita lihat ada toolbox yang jadi toolbox-nya ini bisa kita letakkan di sini, misalnya drag and drop, kemudian seperti ini bisa kita letakkan lagi gitu ya. Nah, di sini kita memilih satu objek gitu ya dari toolbox. Ini lagi aktif. Nah, sekarang di bagian properties nih bisa terlihat ya. Bisa terlihat properties dari objek ini. Kalau kita klik yang ini, propertiesnya dari objek yang ini. Contohnya saya ubah di sini. Nah, propertiesnya dirubah, properties text, maka di sini juga berubah. Nah, sekarang kita simpan ya. Ini untuk menyimpannya bisa menyimpan yang selagi aktif atau kita menyimpan seluruhnya. Nah, kemudian untuk menjalankan, kita bisa pilih di sini ya, ingin menjalankan yang mana. Kalau ingin menjalankan Hello Console ya kita pilih ini. Kalau menjalankan Hello WinForm kita pilih ini. Kemudian nanti klik tombol untuk menjalankan ini yang hijau. Atau kita juga bisa di sini pilih klik kanan, kemudian kita pilih debug start new instance. Maka otomatis dia akan melakukan proses kompilasi dan menjalankan programnya. Nah ini, nah bisa terlihat ya. Untuk menghentikannya bisa kita tutup ini Windows-nya atau kita bisa klik ya tombol stop debugging. Begitu kita tutup, maka dia akan kembali ke mode untuk melakukan edit kodenya atau tampilan. Nah, bisa dilihat sekarang dari penjelasan tadi bahwa kita bisa membuat solution, kemudian di dalam solutionnya itu bisa terdiri dari beberapa project. Biasanya sih kita kalau project-kan gitu ya, kita misalnya project tentang pembuatan aplikasi di kampus misalnya. Jadi aplikasi di kampus itu misalnya terdiri dari ada aplikasi webnya, ada aplikasi mobile gitu ya. Daripada kita buat beberapa project, mending kita buat satu. Maksudnya kita buat beberapa solution, mending kita buat satu solution untuk proyek tersebut, tapi di dalamnya nanti terdiri dari beberapa proyek gitu ya. Nah, misalnya tadi ada aplikasi mobilenya, maka kita buat nanti project untuk aplikasi mobile. Kemudian misalnya di sana juga dibutuhkan aplikasi desktopnya, misalnya untuk keuangan atau apa gitu ya, atau di perpustakaan, maka kita buatkan project untuk aplikasi desktopnya. Jadi nanti di satu solution itu bisa banyak project. Nah, sekian untuk video pertama. Video kedua nanti akan membahas tentang Visual Studio Code. Jadi kalau sekarang mudahnya di Visual Studio itu mudahnya dalam dalam membuat solution, membuat project, kemudian bagaimana cara untuk menjalankan masing-masing dari project tersebut gitu ya. Tadi kita sudah contohkan. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya kita menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Bagaimana cara membuat projectnya, cara menjalankan dan lain-lain. Oke, terima kasih.